Ya, kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam pada malam hari ini. Sudah ada di sebelah saya Bang Teguh Nasrullah yang merupakan pakar hukum dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Bang Nasrullah. Tiara. Baik, kemudian di sebelahnya sudah ada Bang Saur Siagian yang merupakan pegiat anti korupsi. Selamat malam Bang Saur. Merdeka. Sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik, saya boleh ke Bang Saur terlebih dahulu. Kita langsung saja Bang berkaitan dengan julukan Sultan yang kemudian disematkan oleh Noel kepada salah satu tersangka juga kemarin. Kalau Anda melihat sebagai pegiat anti korupsi, begitu, julukan Sultan ini menggambarkan apa sebenarnya Bang? Penghinaan menurut saya ya, artinya kan ketika yang kita maknai Sultan itu kan raja yang memang punya tahta. Tapi ternyata ini kan Sultan yang dimaknai duitnya banyak karena memang tempat pengumpulan korupsi. Nah oleh karena itu saya kira para Sultan bisa tersinggung dengan sebutan-sebutan ini, padahal sebenarnya kan hasil korupsinya itu kan di tangannya si Irfan. Nah yang itu yang kita sesalkan. Mengapa Noel bukan saja membongkar karena dia teriak-teriak selalu soal korupsi dihukum mati gitu ya. Nah oleh karena itu saya sih mendorong karena ini kejahatan kemanusiaan menurut saya ya. Karena korban akibat dari peristiwa kalau kita lihat kronologis yang dikatakan oleh KPK ada 153 juta sekarang pekerja kita. Bayangkan ketika saya selalu mengatakan mencari kerja atau mendapatkan pekerjaan itu begitu sangat istimewa dan harus dibayar melampaui gaji UMR. Nah oleh karena itu menurut saya selalu dorong pernyataan daripada Noel bahwa korupsi dihukum mati dia harus juga konsisten. Saya bahkan mendorong karena memang kan secara aturan kan itu saya kira masih ada. Jadi supaya konsistensi karena dia nggak selalu ngomong sekali itu, tetapi di mana-mana dia kampanye bahwa harus serius untuk memberantas korupsi. Ternyata bahkan perampok uang atau koruptor itu dijuluki Sultan. Jadi para Sultan Hamengkubuwono bisa tersinggung dengan julukan Sultan, padahal yang kita tahu adalah para biangnya koruptor gitu loh Mbak Tiara. Baik, saya bergeser ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, Anda banyak sekali menangani kasus korupsi, begitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan istilah Sultan ini, apakah di setiap kasus korupsi ini selalu ada peran ini, Bang? Jadi gini, saya ingin menyampaikan gini, sebelum saya masuk ke tindak pidana korupsi, saya ingin bahas terlebih dahulu terkait dengan pengaturan di KUHP. Ada pasal 55 dan 56 KUHP. Yang mana di situ pelakunya lebih dari satu orang. Nah, terus dalam kasus-kasus seperti ini pelakunya pasti lebih dari satu orang. Terorganisir begitu. Ada yang pasal 55 itu ada beberapa macam pelaku. Pelaku turut melakukan, membantu, menyuruh melakukan dan membujuk melakukan. Di pasal 56 itu membantu melakukan. Oleh karena itu saya yakinnya KPK akan mendalami ini. Nah, masalahnya adalah tergantung politik hukum di bidang penegakan hukum yang ingin ditegakkan oleh KPK apa. Politik hukum ini bukan hukum politik ya. Politik hukum ini ke arah kemana penegakan hukum ini. Mau berantas ala kadar tempel-tempelan saja atau benar-benar mau berantas. Kalau mau berantas, pasal 55-56 ini harus diterapkan dalam kasus ini. Nah, terkait dengan kasus-kasus korupsi yang ada sekarang ini, saya menyayangkan apa yang terjadi dengan Noel ini. Akhirnya saya sampai ke satu kesimpulan bahwa Indonesia sedang mengalami kemunafikan yang amat dahsyat. Kita berbicara A, berbuat B. Kita hanya manis di mulut, tapi perbuatan kadang-kadang tidak selalu. Dan yang saya sering lihat itu adalah kita hanya kencang dan keras sekali mengecam orang lain korupsi. Pada saat yang sama kadang-kadang mungkin 5 menit yang lalu kita baru melakukan koruptif. Nah, saya ingin katakan bahwa garis penegakan hukum, arah penegakan hukum dari KPK ini penting. Karena tapi yang lebih penting lagi adalah arah penegakan hukum dari pemerintahan Prabowo. Bagaimana? Apakah mampu memberantas sampai akar atau tidak begitu ya? Tapi kalau Anda lihat banyaknya kasus korupsi di Indonesia ini selalu ada ya peran sebagai Sultan tanda kutip itu tadi.
istilahnya macam-macam. Ada yang pakai sultan, ada yang pakai itu. Nah, Tapi begitu selalu ada, sultan, kemudian sudah ramai di sultan, kemudian istilah sultan itu pasti menggema di unit kerja tertentu di Depnaker misalnya, kan ini kan di Depnaker ya, Kemenaker ya, sudah sultan. Dan jadi berarti itu kan isu itu sudah ramai. Kenapa di antara sesama mereka, kalau di antara mereka ada nilai-nilai anti korupsi, ya. Tidak melaporkan dari awal. Kan ini kejadiannya sudah cukup lama. Kalau kita lihat itu. Nah, sekarang saya ingin mengingatkan Pak Prabowo bahwa saya sampai saat sekarang ini masih sangat percaya beliau punya komitmen yang tinggi untuk pemberantasan korupsi. Karena saya ingat pada tahun 2019 kami sering bertemu dan saat itu beliau memaparkan bagaimana konsep pembangunan ekonomi itu hanya bisa kalau hukum dibangun dengan baik. Nah, itu saat itu saya sedih sekali kenapa 2019 beliau tidak memimpin negara ini sehingga tidak hancur seperti sekarang. Nah, sudah disinggung berkaitan dengan 2019 oleh Bang Nasrullah begitu ya, Bang Saur. Ini sudah terjadi juga sejak 2019 informasinya 69 miliar Bang yang kemudian ini sudah diterima. Nah, bagaimana ini bisa terjadi pembiaran sampai bertahun-tahun kalau Anda melihat? Iya. Makanya mungkin tadi Dr. Nasrullah kan sudah bilang soal politik hukum kita. Saya mengatakan setelah peristiwa ini, kita main-main sesungguhnya memberantas korupsi. Coba bayangkan kalau kita buat contoh di Departemen Tenaga Kerja. Sebenarnya ini kan pengembangan dugaan korupsi di tenaga kerja asing kan. Nah ternyata pada saat yang sama ketika sudah ada OTT di TKA, di sini juga tetap jalan. Artinya adalah seperti sebenarnya pemberantasan korupsi itu adalah main-main. Nah, makanya saya dorong sesungguhnya kalau ada pepatah Afrika mengatakan kalau kita melakukan yang sama dengan cara yang sama mengharapkan hasil yang berbeda, itu bahasa Inggrisnya itu insanity, itu gila. Nah, oleh karena itu saya kira sudah saatnya sesungguhnya politik hukum yang disinggung tadi Nasrullah, bahwa KPK sudah saatnya menurut saya yang belum diterapkan itu adalah hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Karena apa? Korupsi itu bukan saja pelanggaran daripada kemanusiaan, tapi juga pelanggaran HAM, di mana hak orang sosialnya diambil, pendidikan, hak pendidikan kemudian dikorup, dan juga lebih dari itu hak keadilan. Sehingga menurut saya dengan demikian, ini kasus Depnaker tahun 2019. KPK harus bertanggung jawab ketika dia sudah menyebut tempus, dia harus menuntaskan pada tahun 2019 kepada siapa saja aliran dana tersebut. Nah, kalau tidak saya kira ini ya saya bilang akan seperti tadi Mbak Tiara bilang, ini jangan-jangan tai ayam sehingga memancing orang akan terinspirasi semakin korupsi, kemudian dihukum 3-4 tahun dengan remisi, hitung-hitungannya tetap mereka kemudian dapat keuntungan, Tiara. Dari Anda sendiri menilai Bang, 69 miliar yang kemudian ini sudah dilakukan sejak tahun 2019, Sang Sultan ini sudah menyetor kemana saja? Logikanya kalau Noel dalam 2 bulan aja 3 miliar. Pertanyaannya adalah apakah ada jaminan yang lain tidak nyetor? Karena dia kan wakil menteri. Ini kita bicara struktur organisasi. Nah, saya bersyukur kan sekarang KPK sudah mendalami, kemudian melakukan penggeledahan ke rumahnya, dan KPK sudah berjanji akan menerapkan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, saya kira karena pidana asalnya sudah ada, harus dimiskinkan bukan saja yang 10 atau 11 orang ini, tetapi 2019 siapa saja. Kalau dalam hitungan sekian 69 miliar dalam apalagi 4 tahun misalnya. Karena pemerintahnya sudah beda, menterinya juga sudah berganti begitu ya. Saya ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, kalau kita berbicara mengenai praktik korupsi yang sudah berjalan dari 2019 ini, bahkan kemarin KPK juga sudah menyebut akan memanggil baik itu menteri saat ini maupun menteri pada saat itu, seberapa mungkin aliran dana ini sebenarnya diketahui oleh para menteri? Nah, ada 2 poin isu yang penting di sini ya. Kalau KPK mau mengusut tuntas, jangan setengah jalan. Seluruh komponen masyarakat, kekuatan negara harus memberikan dukungan penuh kepada KPK. Nah, dukungan dari DPR, dari Presiden ya, memberikan dukungan kepada KPK. Bahkan KPK ketika pada saat personil kurang lengkap, kan tidak sebanyak kejaksaan dan kepolisian, merangkul teamwork bersama kepolisian, kejaksaan, ayo kita kejar ini. Dan bersihkan satu persatu departemen.
Kalau sekaligus hanya sekedar sporadis tangkap ini, sampai kapan kita mau harus menangkap? Nah, oleh karena itu saya mendukung penuh langkah KPK mengusut itu. Yang kedua adalah bagi saya ini kasus penangkapan ini kan 1-2 sporadis saja. Ya. Tapi ada korupsi yang sangat brutal dan menjijikkan di depan mata kita, seolah-olah tidak tersentuh hukum, semua diam, termasuk kita ini diam. Media diam, Pak DPR diam, para ketua umum partai diam, ya. Korupsi apa? Penempatan orang-orang yang tidak capable di komisaris perusahaan negara, BUMN. Nah, ini kan mengerikan sekali. Orang-orang hanya karena pernah memberikan dukungan ditempatkan itu, dan itu merajalela sekarang. Seolah-olah itu bukan uang negara yang keluar sia-sia. Itu seperti pemberian suap oleh pemerintah kepada orang-orang tertentu yang telah mendukung dia, tapi menggunakan uang negara. Oke, ini baik. seharusnya KPK jeli melihat ini. Oke, ini juga menjadi sorotan tentunya, tapi kita tentunya harus fokus terhadap pembahasan kita hari ini. Makanya saya bilang, kalau KPK mau bergerak di semua sektor, ajak kepolisian, ajak kejaksaan, bersama timbuk rumuskan, dan sama-sama tidak ada ego kelembagaan, ego sektoral. Kepentingan tertentu bangsa begitu dan ya. negara. Oke, baik. Nah, pertanyaannya apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK jika ingin melakukan ini? Kemudian juga menelusuri aliran-aliran dana yang sekian banyak tentunya dari tahun 2019. Dijawab nanti, ditahan. Bang Nasrullah, kita akan jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.